pelanggan. Pemasaran memiliki definisi adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Jadi mereka akan memasarkan suatu produk yang dimana hasil pemasaran tersebut akan memperoleh keuntungan. Pemasaran juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik, sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya, sehingga terjual sendiri. Idealnya pemasaran itu harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli produk yang telah dipasarkan tadi. Nah, apa saja yang dipasarkan? Jadi yang pertama itu barang memiliki arti barang fisik merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Seperti produk kita yang produk apa yang mau kita jual, seperti ya mobil kan itu suatu barang, itu kan bisa diperjualbelikan. Untuk yang kedua jasa. Nah, ketika ekonomi maju semakin besar porsi aktivitas ekonomi yang berfokus pada produksi jasa, seperti jasa laundry. Dalam laundry disebutkan kita memerlukan tenaga dari seseorang ya untuk mencuci bajunya. Nah, itu merupakan penjualan jasa. Yang ketiga yaitu pengalaman. Dengan memadukan beberapa jasa dan barang, sebuah perusahaan dapat menciptakan, memamerkan dan memasarkan pengalamannya. Seperti contohnya traveling kan kita menawarkan pengalaman kita kepada seseorang, seperti ini tempatnya kayak gini Pak, ini kayak gini. Untuk yang keempat itu informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, didistribusikan oleh buku, seperti majalah. Nah, dalam majalah tersebut kan ada informasi. Nah, itu bisa kita jualkan sebagai produk. Yang kelima itu orang, seperti pemasaran selebriti, yaitu bisnis yang paling besar, seperti artis, CEO itu termasuk dalam kategori pemasaran orang. Untuk yang keempat itu kota, negara, bagian kawasan dan seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk menarik turis, pabrik, kantor, pusat perusahaan dan pemukiman baru. Untuk tempatnya, kita itu seperti Bali menawarkan suatu tempat wisata agar menarik turis untuk datang ke tempat itu, karena faktor tempatnya itu indah, cocok untuk dibuat foto ataupun apa. Untuk yang properti itu memiliki arti hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya, atau properti finansial seperti saham dan obligasi. Untuk yang organisasi itu organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai dan unik di benak publiknya. Nah, siapa yang memasarkannya? Nah, dalam setiap kasus pemasaran harus mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu permintaan tak sehat. Konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki keadaan permintaan dan kemudian menentukan suatu rencana tindakan untuk mengalihkan keadaan permintaan tersebut kepada keadaan permintaan yang diinginkan. Biasanya yang untuk pemasaran disebut adalah itu pemasar itu orang yang memasarkan produk kita, yang bagaimana dia memiliki tugas untuk menarik pelanggan agar membeli produk kita. Untuk konsep inti pemasaran itu memiliki yang berhubungan dengan konsep inti pemasaran yaitu tentang kebutuhan, permintaan dan keinginan. Nah, kebutuhan tersebut akan menghasilkan suatu keinginan. Keinginan tersebut akan menjadi suatu permintaan. Maka jika memiliki keinginan, pasti akan membeli produk yang kita jual. Customer relationship atau hubungan pelanggan. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama loyalitas, yang kedua layanan, yang ketiga hal yang dapat dipercaya, yang keempat yaitu perbaikan, yang kelima yaitu ada pemasaran, yang keenam ada kualitas, yang ketujuh pendukung, dan keempat itu berupa kepuasan. Dan di sini manakah prioritas antara kebutuhan atau keinginan
keinginan pelanggan. Yang pertama, pelanggan adalah raja. Bagiannya yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan itu merupakan fokus utama bagi kita. Yang kedua, memilih produk itu yang paling diinginkan dan disesuaikan dengan budget keuangannya. Yang ketiga yaitu dapat membuat strategi pemasaran secara tepat. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia. Bagiannya kebutuhan yang melekat dalam tubuh dan kondisi manusia. Misalnya kebutuhan sandang pangan dan papan, dan diimbangi dengan kualitas produk itu, serta kebutuhan yang dapat dipuaskan dengan cara yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu potensi pasar. Dapat kita amati dengan cara evaluasi dan inovasi dalam produk itu, sehingga kita menciptakan produk yang bermutu dan unik. Selanjutnya yaitu potensi pasar memperlihatkan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta adanya tren yang dapat mengubah keinginan pelanggan itu menjadi suatu kebutuhan. Serta perubahan potensi pasar itu tak menentu, namun harus terus diamati, disesuaikan dengan perkembangan tren tersebut. Yang keempat yaitu riset pasar, menjadi suatu kebutuhan dalam mengembangkan produk tersebut, serta mengadakan survei terhadap konsumen secara random, serta menjemput aspirasi pelanggan dengan mengikuti pameran, serta menghasilkan produk yang sesuai dengan potensi pasar tersebut. 5 tipe kebutuhan. 1. State need atau inexpensive, yaitu kebutuhan yang dinyatakan. Contohnya, pelanggan itu menginginkan mobil yang murah. Yang kedua, real need atau low operating cost, atau kebutuhan yang sebenarnya. Contohnya yaitu pelanggan yang menginginkan mobil yang biaya operasinya itu rendah. Yang ketiga, unstated need atau good service, kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contohnya yaitu pelanggan yang mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil tersebut. Yang keempat yaitu delight need atau extras, yaitu kebutuhan atau kesenangan. Contohnya yaitu pelanggan ingin agar dealer mobil juga memasukkan sistem navigasi GPS ke dalam paket. Yang kelima yaitu secret need atau service consumer, yaitu kebutuhan yang sangat rahasia. Contohnya pelanggan itu menginginkan agar temannya memandang dirinya itu sebagai pelanggan yang cerdas. Marketing strategi atau strategi pemasaran. Ada beberapa bagian yaitu 1. Manajemen atau pengelolaan. Yang kedua yaitu integrasi offline. Yang ketiga yaitu media sosial. Yang keempat proses pengoptimalan. Yang kelima yaitu analisis konversi. Yang keenam desain situs web. Yang ketujuh yaitu perencanaan. Ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu segmenting, adalah proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Ada beberapa variabel segmentasi. Yang pertama aspek demografis, yang kedua aspek psikografis, yang ketiga aspek perilaku. Yang kedua yaitu targeting, adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Perusahaan dapat memilih dari 4 strategi peliputan pasar, yaitu yang ketiga yaitu positioning, yaitu upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan, serta ada beberapa positioning yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu berdasarkan perbedaan produk, yang kedua berdasarkan atribut produk atau keunggulan dari produk tersebut, yang ketiga penggunaan produk, yang keempat pemakaian produk, yang kelima berdasarkan pesaing, yang keenam berdasarkan kategori produk, yang ketujuh berdasarkan asosiasi, yang kedelapan berdasarkan masalah. 4. Penawaran merek, yaitu perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposisi nilai atau value proposition dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya, sifatnya itu tidak berwujud, serta menjadikan berwujud dengan suatu penawaran berupa kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman, serta menimbulkan asosiasi di benak orang dan semua perusahaan berpeluang untuk membangun cita merek yang kuat, disukai, dan unik. Yang kelima, nilai dan kepuasan, merupakan penawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran, serta nilai mencerminkan sejumlah manfaat, kualitas, pelayanan yang berwujud atau
kinerja produk secara ekspektasi. Yang keenam, saluran pemasaran, yaitu untuk mencapai pasar sasaran menggunakan 3 jenis saluran pemasaran, yaitu saluran komunikasi, menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Yang kedua, sasaran distribusi atau mencakup pedagang grosir, pengecer, dan agen. Yang ketiga, yaitu saluran layanan untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Yang ketujuh, yaitu rantai pasokan. Yang pertama, supply chain, yaitu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Yang kedua, adanya proses perolahan bahan baku, proses produksi hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya dibutuhkan berbagai upaya baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Yang kedelapan yaitu persaingan, mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing baik yang aktual atau potensial, serta akan dipertimbangkan oleh pembeli dengan adanya tingkat persaing antar perusahaan. Dalam jangka panjang produksi substitusinya akan terancam. Yang kesembilan yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan tugas adalah mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, promosi penawaran. Yang kedua, lingkungan luas terdiri atas 6 komponen, yaitu lingkungan geografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik, dan hukum, sosial, budaya. Yang ketiga yaitu bagian pemasaran, ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan sehingga produk atau barang dasar dan berdasar, serta menciptakan nilai serta adanya biaya dan kepuasan dan terjadi pertukaran dengan transaksi atau berupa hubungan dalam pasar serta pemasaran dan pasar. 5 konsep manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, production concept, melalui upaya penurunan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi. Dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level minimum, perusahaan akan mengandalkan sistem produksi barang dalam skala besar. 2. Konsep produk konsep. Kualitas yang bagus pasti mempengaruhi harga, sedangkan bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Yang ketiga, konsep penjualan, selling konsep. Dengan sistem penjualan yang baik, mereka dapat menjual produk apa saja yang mereka tawarkan. Tetapi, dengan banyaknya kompetitor, pelanggan akan berpindah produk kemudian hari. Yang keempat, konsep pemasaran, marketing konsep. Penjualan lebih menekankan pada produk yang dijual, sedangkan pemasaran lebih tertuju kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kelima, konsep pemasaran sosial, societal marketing. Sebuah kesuksesan bisnis akan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan dan memiliki dampak baik yang dapat diterima masyarakat umum, sehingga konsep ini memungkinkan untuk digunakan dan disukai banyak konsumen. Saat ini sudah banyak perusahaan yang juga mempertimbangkan aspek etika, lingkungan, dan sosial atas aktivitas strategi pemasaran mereka. Ada perbandingan konsep penjualan dan konsep pemasaran, di mana mereka dibandingkan dengan orientasi penjualan konsep. Penjualan itu mengaruh pandangan dari dalam keluar, kalau konsep pemasaran mengaruh pandangan dari luar ke dalam. Kalau konsep penjualan itu dari pabrik, kalau produk, kalau dipromosikan dan mendapatkan keuntungan. Kalau menurut pandangan dari luar ke dalam, itu dari pasar, pelanggan, terus pemasaran, kepuasan pelanggan. Pasar sasaran. Tidak ada perusahaan yang dapat beroperasi di semua pasar dan memusatkan semua kebutuhan. Tidak ada yang dapat beroperasi dengan baik dalam pasar yang luas. Perusahaan dapat berhasil jika mereka mendefinisikan pasar sasaran mereka dengan cermat dan menyiapkan program pemasaran yang sesuai kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan. Secara umum, perusahaan dapat menangani permintaan pelanggan dengan memberikan apa yang mereka inginkan, atau apa yang mereka butuhkan, atau apa yang mereka benar-benar butuhkan. Pemasaran terpadu. Jika semua departemen perusahaan bekerja sama melayani kepentingan pelanggan, hasilnya
penjualan, periklanan, manajemen produk, riset pemasaran, dan lain-lain harus bekerja sama. Yang kedua, pemasaran harus dikoordinasikan dengan baik dengan bagian lain perusahaan. Pemasaran tidak akan berjalan jika ia hanya membuka satu departemen. Ia akan berjalan hanya jika semua pegawai menyadari dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Profitabilitas. Tujuan konsep pemasaran adalah membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Bagi perusahaan